Alhamdulillah alladzi 'ada al-'ayada wa qarrar nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yathqulu bihal mizana fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila aswadi wal ahmar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil afkhar wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam waktu 1 bulan terakhir media massa baik yang online maupun yang offline, bahkan sosial media, disemarakkan oleh sebuah trending topik, yaitu tentang judi online. Bahkan dalam menanggapi isu ini, bukan hanya telah merangsang lahirnya berbagai tanggapan, baik di kalangan tokoh masyarakat, agama, politisi, menteri, bahkan presiden. Saking seriusnya persoalan yang dialami bangsa kita, termasuk yang muda maupun yang tua, tentang judi online. Media mainstream melaporkan hasil yang ditemukan oleh pusat PPATK yang menganalisis transaksi keuangan tahun 2023 menyentuh 327 triliun biaya yang dihasilkan dari judi online, lebih 10% jumlah anggaran APBN bangsa kita. Besar sekali. Dan dampak yang ditimbulkan bukan hanya kehilangan harta bagi yang kalah dan berfoya-foya bagi yang menang, tetapi judi online ini telah menghancurkan masa depan anak-anak kita, keluarga kita, ekonomi, bahkan masyarakat, serta bisa mengancam bangsa dan umat kita. Karena itulah, maka pada kesempatan yang singkat ini, kembali kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90 yang barusan khatib bacakan di atas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ada 4 perilaku, 4 tindakan yang Allah tegaskan dan memberi label tindakan itu sebagai rijsun. Rijsun itu di atas fahsya, di atas mungkar, perbuatan keji lagi menjijikkan, itu rijsun. Dan itu bahagian dari perbuatan setan. Apa itu? Minum khamar, wal maisiru, judi, wal ansab,
menyembelih untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. 4 perbuatan ini dalam pandangan Al-Quran adalah rijsun, najis, kotor, lagi menjijikkan. Fajtanibuh, kata Allah, maka jauhilah dia, jauhilah perbuatan itu. Perbuatan apa? Perbuatan minum khamar, judi, menyembelih untuk berhala, dan mengundi nasib. Karena keempat perbuatan itu menimbulkan dampak yang luar biasa, dan karenanya perbuatan itu diklaim oleh Allah sebagai rijsun, perbuatan keji, lagi menjijikkan, dan merupakan bahagian dari perbuatan setan. Karena itu jauhi. Fajtanibuh dalam bentuk kata perintah atau fi'il amar. Dalam kaidah usul fiqih, al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Arti wajib untuk ditinggalkan, untuk dilaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan perintah menjauh daripada perjudian, maka kita berdosa. Bila kita tidak mematuhi perintah untuk menjauh dari perjudian, bukan hanya perintah tidak boleh, bukan larangan tidak boleh menjudi, bahkan mendekati perjudian saja itu tidak dibolehkan, apalagi melakukannya. Mendekat saja kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan orang kepada perjudian itu dilarang oleh Allah, apalagi ikut terlibat dalam judi, baik pemain judi yang menyediakan fasilitas, yang membiarkan perjudian berlangsung, ketiga-tiganya itu namanya pelaku yang melakukan perjudian dan yang menyokong atau membiarkan perjudian berlangsung. Itu ketiga-tiganya adalah pelaku. Karena barang siapa bersekutu dengan kejahatan, maka dia jahat juga hukumnya. Man syaraka syarran fahuwa syarr. Barang siapa yang bersekutu bekerja sama untuk melakukan keburukan, kejahatan dan kemungkaran, maka semuanya dianggap penjahat atau pelaku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Quran menegaskan di ujung ayatnya, setelah menyatakan bahwa judi adalah perbuatan syaitan dan menjijikkan serta keji, la'allakum tuflihun, lalu kamu harus menjauhi perbuatan judi itu. Mudah-mudahan dengan menjauhi perbuatan tersebut kamu akan memperoleh kemenangan atau keberuntungan. La'allakum, mudah-mudahan kamu, dalam bahasa Al-Quran kelagi mudah-mudahan katanya manusia, mudah-mudahan nalaba, mudah-mudahan dalam bahasa Allah itu sesuatu yang akan terjadi dan dipastikan kejadiannya. Tapi Allah dengan sangat halus membahasakan la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan kemenangan dengan menjauh dari 4 perbuatan tadi, termasuk di dalamnya salah satunya adalah perjudian. Apakah itu dilakukan dengan online atau offline, itu tidak ada masalah. Kedua-duanya wajib dijauhi, kedua-duanya dilarang oleh agama, dan kedua-duanya hukumnya adalah haram. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Bahkan dulu ketika kita masih kecil, di usia khatib dan hadirin sekalian masih kecil, perjudian ada, tapi masih offline, dilakukan di tempat yang sangat tersembunyi. Kalau itu di sebuah kampung, itu di hutan, di kebun kosong yang tidak terpantau oleh orang sekitar. Tapi hari ini dengan jaringan internet,
yang terkoneksi dengan anak-anak kita, keluarga kita. Judi bisa dilakukan di samping kita, di rumah kita, bahkan di hadapan kita. Kenapa? Karena alat yang digunakan, fasilitas yang dipunyai dan dipakai untuk berjudi sangat privasi, sangat pribadi, tak bisa diketahui, termasuk oleh orang yang berada di sampingnya persis, yang jaraknya mungkin 10 cm, tidak sampai 1 meter. Kalau dulu tidak bisa, orang melakukannya sembunyi-sembunyi dan tidak masif. Tetapi hari ini masif. Apa buktinya? Menurut laporan Kementerian Infocom beberapa waktu yang lalu, ada 826.004 jumlah situs judi online yang sudah di take down, yang sudah diblokir. Tetapi lahir jauh lebih banyak dari yang sudah diblokir. Terus seperti itu. Tahun 2018 saya ingat ada 182.000 situs judi online diblokir oleh Infocom, dan tahun 2023 akhir diblokir lagi 600 sekian ribu, dan sampai sekarang terus berlangsung. Kenapa? Memblokir situs memang bisa jadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya judi online, tapi tidak efektif untuk era sekarang di mana satu mati 1000 tumbuh kembali. Makanya pemberantasan judi online ini harus didasarkan pada faktor penyebab kenapa orang berjudi. Dan ironisnya lagi, judi online ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang miskin semata-mata, tetapi juga sudah masuk ke pelajar dan mahasiswa, bahkan pelajar tingkat sekolah dasar. Sudah meracuni hidup mereka dengan judi online. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hasil beberapa riset yang paling mutakhir melaporkan paling tidak ada 3 penyebab utama kenapa judi online ini marak dilakukan. Dan dengan mengetahui penyakitnya, penyebabnya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi dan jalan keluar bagi kehidupan anak-anak kita dan umat serta bangsa kita dari pengaruh judi online. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Setelah pandemi beberapa tahun yang lalu, kondisi ekonomi masyarakat kita itu ambruk, kritis, sehingga mereka ada yang tidak mampu untuk menjangkau, memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu makan, minum. Sementara lingkungan sebagai faktor kedua penyebab judi online menyediakan fasilitas bagi mereka dan siapa saja untuk mencari uang dengan cara yang murah dan mudah, yaitu berjudi online, tanpa memikirkan nilai-nilai agama yang dilanggar dan kerugian-kerugian yang diperoleh akibat perjudian tersebut. Pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor lingkungan, mulai lingkungan keluarga. Anak-anak sejak SD bahkan TK sudah ditemani oleh HP ini, di mana orang tua mereka tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang anaknya akses, apa yang anaknya lakukan dengan HP yang ada di tangannya. Dan itu sudah berlangsung sejak TK, SD, SMP, hingga mahasiswa, bahkan setelah sarjana. HP menjadi candu yang lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba hanya merusak 3 saraf utama manusia,
tetapi ini bisa merusak 5 saraf utama manusia. Di tengah kita sedang berperang dengan narkoba, kini kita berperang dengan apa yang ada di sini dan dipakai oleh anak-anak kita sejak usia dini. Ini kondisi keluarga, masyarakat juga begitu. Kita melihat jam 11 malam, laki-laki dan perempuan masih ada di warung-warung kopi dengan laptop atau HP di tangannya. Silakan disurvei dan diperiksa, tidak usah jauh-jauh. Radius 1 kilometer dari masjid ini, apa yang mereka lakukan hingga larut malam? Dan mereka dipastikan sebahagian besar adalah mahasiswa dan pelajar. Kapan mereka mengaji? Kapan mereka belajar untuk menyiapkan diri di sekolah dan perguruan tinggi? Kalau puluhan bahkan belasan jam mereka berada di warung kopi dengan game online, bahkan judi online, dan semua orang yang duduk di warung itu tidak peduli karena dianggap itu bukan anaknya, itu anak orang, bahkan tak dikenalnya, bahkan bukan berasal dari desanya, mungkin juga bukan kabupaten dan kecamatannya. Padahal kejahatan yang bernama perjudian bukan hanya berdampak bagi pelaku, tapi juga berdampak bagi kita semua sebagai umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini lingkungan rumah tangga tidak mengawasi anak menggunakan ini, lingkungan masyarakat juga tidak mengawasi nafsi-nafsi, keuraceh nafsi-nafsi. Anak-anak gop ke anak tanya apa yang dia lakukan, kita anggap itu hak asasi. Kita tak berani menegur, bahkan tak pernah mau menegur. Bukan tak berani, memang tidak ada keinginan menegur. Kita biarkan mereka itu sampai larut malam dan warung tutup, pindah dari warung satu ke warung yang lain yang masih buka. Warung lain tutup, pindah ke kos atau pindah ke rumah kita atau rumah temannya. Dan sudah bertahun-tahun orang tua tak pernah bertanya apa yang mereka lakukan dengan alat elektronik bernama HP dan laptop yang saban hari menemani mereka dan mereka gunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk nauzubillah judi online. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, faktor penyebab judi online adalah mudahnya mengakses slot judi online yang tersedia di berbagai platform, yang tersedia dalam berbagai bentuk dengan sangat mudah dan sangat murah, karena hampir semua warung dan instansi ada wifi, bahkan tak perlu paket mahal-mahal, bisa mengakses itu. Dan bila orang berhadapan dengan HP dan laptop, dia berhadapan dengan dirinya yang sangat pribadi, sehingga orang lain tak bisa mengakses, memantau, bahkan melihat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu hadirin sekalian, melihat dampak daripada judi yang oleh Al-Quran ayat 91, setelah ayat tadi Allah katakan ada 2 dampak yang paling besar daripada perjudian. Yang pertama, melahirkan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Yang kedua, membuat pelakunya lupa an zikrillah wassalah, lupa kepada Allah dan kepada salat. Yang pertama melahirkan permusuhan dan kebencian. Dengan permusuhan dan kebencian, maka manusia di era kini dan di era depan lebih suka bertengkar ketimbang berdamai, lebih suka berkonflik ketimbang memahami dan saling mengerti, mulai rumah tangga, masyarakat, hingga antar masyarakat. Hidup kita syarat dengan pertengkaran dan perkelahian, konflik dan bantah-bantahan, bukan dengan keselarasan, keserasian dan keharmonisan, tetapi syarat dengan konflik dan pertengkaran. Itulah mental judi.
yang Allah bilang akan mengakibatkan al-adawata wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Yang kedua, melupakan pelakunya an zikrillahi wassalah, dari mengingat Allah dan salat. Kita lihat jam 11 dia warung kopi, 11 pagi, habis duhur masih dia warung kopi, asar masih dia warung kopi, maghrib, isya sampai tengah malam, 4 salat lewat. Termasuk warung-warung yang sangat dekat dengan tempat ibadah atau masjid. Oleh karena itu hadirin sekalian, untuk memberantas ini tidak efektif hanya dengan memblokir situs, tetapi harus kerjasama antar semua elemen masyarakat, mulai keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penegak hukum atau pemerintah. Baru kemaksiatan apapun termasuk judi online dapat kita atasi dengan baik. Tanpa pendidikan keluarga yang baik, kondisi masyarakat yang baik, kerjasama yang baik antara masyarakat dan negara, maka judi online tak mungkin bisa kita berantas. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan, yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada 2 kata kunci dalam ayat ini, cara memberantas dan mencegah keburukan atau kemaksiatan. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ini tugas dosen, guru, pendidik, penyuluh agama, tokoh masyarakat. Ini tugasnya, hanya mengajak. Mereka tak punya kekuasaan untuk memaksa mereka, menghalau mereka. Mereka tak punya polisi, tak punya jaksa, tak punya WH, tak punya organ. Mereka hanya bisa mengajak. Yang posisinya mengajak, mari kita mengajak. Tapi yang kedua, tugas struktural, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Itu tugas pemerintah atau negara. Kenapa memerintahkan? Mereka punya aparatur, bukan hanya aparatur hukum, tapi punya juga aparatur non hukum. Ada dinas sosial, ada kantor yang menangani bidang keluarga, ada polisi, ada jaksa, dan lain sebagainya. Karena mereka wajib memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ada tugas masyarakat dengan segenap elemennya, pendidik, dosen, guru, penyuluh agama, tokoh agama, pimpinan daya atau pesantren. Dan ada tugas struktural yang harus dilakukan oleh negara, karena hanya negara yang punya organ yang lengkap untuk memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Bila ulama, masyarakat, dan negara ini bisa bekerja sama, maka itulah cara yang paling efektif yang diajarkan Allah untuk memberantas berbagai keburukan dan kemaksiatan dan mencegah berbagai kekejian dan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga bangsa ini bebas dari berbagai kemaksiatan, terutama dan salah satunya adalah judi online yang melanda bangsa kita dan menghinggapi kehidupan anak-anak kita sejak dini, apalagi lebih-lebih di masa-masa yang akan datang bila kita tidak mencegahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu was-sami'ul alim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullahi akbar.